Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Dalam Osaka kali ini aku akan menghadirkan perbincangan singkatku bersama dengan Ustadz Zaim Fatoni, seorang ustadz di wilayah Kabupaten Nunukan yang rutin mengambil infak kami dalam bentuk kaleng. Jadi kami masukkan infak itu uang ke dalam kaleng dan tiap bulan itu Ustadz Zaim selalu mengambilnya. Tentunya nanti itu akan diperuntukkan ke jalan Islam seperti itu. Dan saya tidak sendiri ketika berbicara atau berbincang ngobrol bersama dengan Ustadz Zaim, tapi saya bersama rekan saya yaitu Tika yang merupakan salah satu donatur juga di Gerinsa, donatur kecil-kecilan seperti itu ya, bukan donatur besar yang mengeluarkan uang dalam jumlah banyak, tapi insya Allah bukan besar kecil uang tersebut, banyak atau sedikitnya uang tersebut, tapi keikhlasan dari dalam diri. Nah, kita akan mengulik bagaimana sih sejarah awal Gerinsa itu dimulai. Oke, ikuti ya perbincangan dalam Osaka episode ketiga berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kedatangan Ustadz Zaim Fatoni Afwan ke kantor untuk mengambil infak kami. Wow, ini kurang besar suaranya. Ya, siapa tahu untuk siapa tahu ada yang mau nabung lagi. Jadi besar-besarkan sore. Ustadz, infak ini digunakan untuk apa Ustadz? Untuk membiayai anak-anak yang mondok yang dari Nunukan. Amazing. Nah, itu untuk melanjutkan perjuangan dakwah di sini. Jadi mereka yang dipondokkan nanti itu harapannya ke sini dan mengganti generasi yang sudah tua-tua. Macam Ustadz Zahari, Ustadz Harun, nah itu kan perlu regenerasi agar banyak orang-orang pintar di sini. Ini dikumpulkan rata-rata per bulan itu dapat 16 sampai 20 juta. Wah, Insya Allah, padahal dari uang-uang begini. ribu-ribuan gini ya Ustadz ya? Segini. Ini Bisa kalau jadi 1 1 bulan juta, ditukar itu kadang-kadang ada 6 juta. Ini namanya tabungannya. Mana Gerinsa ya Pak? Iya, Gerinsa. Gerakan infak Fisabilillah. Ini sebut Gerinsa. Sejak kapan mulai di Gerinsa ikut juga berinfak? 2019. Saya 2019 ya Pak Ustadz ya? Enggak tahu ya? Kalau Saya Mbak kapan Tika nikah? kayaknya barusan deh. 2019 juga, tapi nggak tahu tahunnya. Bukan. 2018. Kalau saya 2019, Ya, tapi tidak tahu 2018. bulannya kapan. Oh, Nah, Mama pulang dulu. iya. 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 Jangan seribuan terus. Oh, jadi Gerinsa ini mulainya itu bergerak tahun 2018 Ya, Ustadz. kemudian memberangkatkan anak mulai 2019. Sudah berapa anak Pak Ustadz? Semua yang jumlah total yang diberangkatkan 22. Tapi sekarang tinggal 16. Ada yang mahasiswa 2 di Makassar. Ada juga yang sekarang mahasiswa di Maluku. Tapi sekarang lagi online di Jakarta, kita suruh tinggal di Jogja di tempat ustadznya. Ada satu lagi di Mesir. Nah, itu perlu biaya lumayan banyak. Betul Ustadz, betul. Ya, gitulah. Jadi yang kita pondokkan kemarin lulus tes. Yang satu masuk Maluku, yang satu masuk PNS. Mesir. Tes apa Pak Ustadz? Tes studi. Oh, Nah, studi di apa namanya? Di luar negeri lah. Ya. Ustadz, ceritain dong waktu awalnya nih siapa sih yang memprakarsai adanya Gerinsa ini. Wah, Terus ini langsung jangan-jangan diterima nanti nggak iya, sih? gitu. Langsung diterima nggak sih sama masyarakat waktu itu Ustadz? Ya, sebenarnya ini pertama itu banyak kawan-kawan ustadz kita itu yang mengeluh mengenai keterbatasan dai di sini. Itu awalnya. Kemudian pas ada pengajian itu ada surat Al-Baqarah, "Fa'fiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah."
itu infak tapi dikaitkan dengan kehancuran. Ya. Itu kan kaitannya dengan peperangan. Nabi dulu itu meminta agar umatnya untuk berinfak, membangun pasukan perang. Kalau tidak berinfak maka pasukan perang itu nggak terbangun. Nah, ya itu kemudian logikanya sekarang ini kalau pasukan perang nggak terbangun itu sama dengan dijajah terus itu. Jadi itu namanya kebinasaan. Nah kita juga begitu, kalau generasi sekarang ini nggak kita bangun, nah itu juga akan jatuh kepada kebinasaan. Kita itu semakin terbelakang terus. Jadi harus bergerak untuk membangun generasi yang tangguh. Salah satu caranya dengan begini. Terus pertama kali nih dikemanain dulu Ustadz nih kalengnya 2, nih? 3, 4. Apanya? Ke instansi-instansi atau dimulai dari mana? Pertama-tama itu pakai kalengnya itu beli di toko biasa, kemudian dikasih begini. Cara bukanya kan ininya nggak ada, Iya. jadi disobek di sini. Baru dikasih apa namanya ini? Dikasih apa namanya? Stiker. Nah, sampai sekarang generasi awal itu yang ambil pertama cuma 8 orang. Nah, setelah kita sosialisasi, bulan kedua itu kan bulan Januari 2019 itu mulainya, berdirinya 2018 bulan Desember. 2019 mulai. Bulan Februari itu naik sampai 80 kaleng. Nah, kita kalang kabut kaleng mau diambil di mana itu, ternyata ada yang memberikan kaleng itu. Ya alhamdulillah. Nah, kemudian 8 bulan kemudian, kira-kira bulan Oktober, nah itu kita mencoba ke KPN, itu ternyata ditanggapi positif. Sampai dibelikan ya semacam ini. Ini yang belikan macam begini ini dari KPN. Nah, itu sampai kemudian terkumpul 300 apa namanya itu? Donatur. Nah, jadi asalnya cuma 2 juta, kemudian sekarang sudah sampai rata-rata 16 sampai 20 juta. Itu kemudian sekarang ditambah lagi yang kotak kecil ini. Ya, ini nggak ada contohnya di sini. Nggak dibawa ya? Iya. Ya, itulah kira-kira. Dulu itu krunya cuma ada 3 orang yang narik, sekarang ada 8 orang. Wow, itu krunya dari mana Ustadz? Jadi dibagi-bagi ya, kita rekrut orang yang mau narik ini, kemudian mau ngurus anak-anak di pondok, jadi selalu kontak perkembangan anak-anak yang ada di pondok itu. Jadi ada tugasnya yang mengirim anak ke Sulawesi, ada tugasnya mengirim anak ke Jawa. Ke Jawa itu ada dua tempat, ada di Jawa Tengah di II, ada yang di Jawa Timur. Nah itu. Jadi kalau dulu ada juga di Sebatik, tapi Sebatik sudah nggak ada. Nah, jadi sekarang konsentrasinya itu tinggal di Sulawesi, itu di Makassar sama di Mboni. Kemudian di Jawa Timur itu di Lamongan. Kemudian di Jawa Tengah itu di Solo, di Yogyakarta. Nah, sekarang tambah lagi di luar negeri, Mesir dan Maroko. Banyak ya. 8, 9, ini udah 100 ini. 162. Wah, lumayan nih. Betul kan? 157. Ya. Alhamdulillah, barakallah ya. Semoga rezekinya lancar. Amin. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan pahalanya ini termasuk apa namanya? Termasuk pahala menuntut ilmu. Karena ini membiayai orang menuntut ilmu. Bismillah. Mbak Tika kan ini? Iya. Mantap. 277. Mana Mbak Tika? Ini ya. Kalau Mbak Tika awalnya tuh gimana mulai bisa berinfak di gereja? 150. Awalnya mungkin dari Mbak Syahya sendiri. Habis itu mungkin karena ya mungkin kalau banyak kan kita susah kasih keluar gitu kan. Tapi kalau sedikit-sedikit, sering-sering ya jadi enggak nggak terasa, terus juga enggak terlalu berat begitu. Senang aja kalau
kayak nyumbang-nyumbang gini, bantu-bantu juga kan katanya Ustaz tadi untuk ilmu kan. Kalau tidak bisa bantu dengan doa, siapa tahu dengan ini kita bisa bantu mereka lebih hebat lagi gitu. Malu saya. Tapi alhamdulillah sudah. Tapi ringan ini. Alhamdulillah Kalau bikin pahala juga ya, sendiri. amal yang terbaik itu kan yang sedikit tetapi rutin. Jadi kalau dimasukkan ini 2000 Sedekah tiap subuh hari, lah, ya. iya, setiap hari dapat pahala, setiap hari dapat doanya malaikat. Daripada banyak 50.000 tapi cuma sebulan sekali, Iya. nah, cuma sekali. Nah, jadi kalau mau ya 50.000 terus, kalau mau. Nah, itu dan kalau ini misalnya kalau 2.000 ya 1 bulan itu kan cuma berapa itu 60.000 kan. Nah, itu kalau 1 tahun 720.000. Itu aja mau 4 bulan mau 100 lebih Pak. Nah, misalnya gitu kan, kalau misalnya ada orang kita minta bantuan 720.000 langsung, itu akan berat. Padahal kalau itu bisa dilakukan dan lebih bagus pahalanya kalau dilakukan harian. Ya, caranya dengan begini. Sedekah setiap hari meskipun sedikit. Ya, jadi semangatnya ada. Ada doa juga ya Alhamdulillah. Pak Ustaz. Iya. Iya, apalagi setelah ini kan termasuk amal soleh. Setelah amal soleh itu disunahkan untuk berdoa sesuai dengan kebutuhannya. Wah, itu lebih mantap lagi. Alhamdulillah. Ya, setelah memasukkan berdoa. Setelah memasukkan berdoa. Subhanallah. Luar biasa. Dan ini kalau menurut saya termasuk apa yang dibilang oleh Adi Hidayat, sedekah yang cerdas, sedikit tapi manfaatnya banyak, pahalanya banyak. Tapi ini enggak termasuk ria apa nih Pak Ustadz? Kayaknya maksudnya Loh, ini kan berdakwah. ya maksudnya kan Iya. kalau biasanya kita ya cuma gini, tapi kayak di pikiran orang kebanyakan ria gitu Pak Ustadz. Gitu Iya, gimana, karena Iya. kan kalau kita ngumpulin gitu kan Iya, Ustaz mau tahu ih berapa sih dia mau tahu nih berapa nyumbang. sih. Oh, kok dikit banget gitu. Justru apa Ria namanya? jadinya kayak kita tuh termotivasi mengumpulkan banyak dilihat sama orang gitu. Justru malah sebaliknya. Itu malah ada apa nilai fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam Kebaikan. Masa dia bisa banyak kok saya nggak bisa. Nah, akhirnya Tapi bukan termasuk Iya. ria tuh Pak Ustadz Saya yang iya. mengumpulkan biar orang kelihatan banyak begitu Pak Ustadz. Kayaknya saya belum punya pengalaman begitu deh. Masalahnya itu ada satu keluarga itu yang satu kaleng itu 3. Satu untuk ibunya, satu untuk bapaknya, satu untuk anaknya. Oh, saling berlomba itu. Siapa Saling yang paling berlomba. banyak? Mesti kepingin tahu dapat berapa ya. Nah kemudian biasanya yang kemarin dapat rendah itu nanti bulan berikutnya Yang lebih tinggi. dia lebih tinggi. Itu. Jadi ada semacam fastabiqul khairat. Jadi kalau bisa begini ini jangan sampai hati kita menjadi ria. Kita hanya ingin Ya, menyaingi amal soleh orang Biar kita dengan lebih cara tahu. yang baik. Kelihatan banyak padahal ria Iya. sebenarnya. Enggak juga kalau ria. Nggak boleh berprasangka Iya. juga gitu Ustaz Ya, ya. ini namanya punya nilai dakwah. Kalau dilihat oleh orang, kalau ditiru kan kita dapat pahalanya juga. Nah, Tapi kalau orang yang berpikir positif, kalau Iya. negatif lain lagi ceritanya. nah, Pak Ustadz. kalau orang berpikir negatif kita tinggalkan saja. Ya. Iya, itu namanya suudzon kepada kita. Subhanallah. Jadi kita ambil yang Motivasinya untuk positifnya ngumpulin saja. banyak biar kita tuh dapat berkahnya banyak. Iya, amin. 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 Ya. Amin Pak Ustaz Ya, dan Mama begitulah. Dede. Yeay. Mama Dede. Mama Dede. Jadi Nah, sekarang ini rata-rata ini pengeluarannya itu sekitar 10 sampai 12 juta. Wow. Itu yang biasanya yang 4 sampai 6 juta itu di save. Itu biasanya untuk biaya daftar ulang, biaya transportasi pulang pergi, biaya kalau mau semester itu biasanya. Nah, jadi ini dari alhamdulillah. ini aja biayanya Pak Ustadz atau ada yang biaya sendiri lagi? Yang apanya? Yang pendidikan mereka tuh Pak Ustadz. Oh, sumber biayanya dari Gerinsa saja. Oh, nggak ada dari apa ya sedekah dari yang lain lagi Pak Ustadz? Biasanya ada orang yang zakat, misalnya kemarin orang durian zakat dikasih kita lalu kita kirim. Biasanya begitu, spontan dia. Nah, tapi kalau kita kehabisan dana misalnya, sementara anak itu belum pulang misalnya, kita langsung todong orang kaya. Todong orang. Iya,
ini saya butuh uang sekian untuk beli tiket anak pulang, itu biasanya dapat. Siapa sih orang kayak Tapi di sini Ustaz? tapi Spill dong. orang percaya juga Pak Ya Ustadz. insya Allah pasti Karena dipercaya kan dia orang. ditodong. Siapa orang kayak di sini spill dong biar kita bisa datang. Iya. Kami boleh dikasih nama orangnya Pak Oh Ustadz. jangan. Kami juga boleh ditodong nih Pak Ustadz karena kami berangkat P3 kan. Iya. Kami ditarakan P3K-nya Ustaz. Iya. Aduh curhat. Oh curhat sebenarnya Pak Ustadz. Terus kan PCR di sana kan swabnya kan mahal Pak Ustadz. Masa ada PCR ditarakan kan? Enggak, Swab enggak. ya swab. Enggak. Enggak ada. Enggak ada. Kalau Tapi kan sekaltara enggak ada Enggak kan? ada, ada. Ustaz. Aman. Aman Pak Ustadz tapi Hanya aman uang ya. hotelmu. Ekonomi. 2 hari di sana Pak Ustadz nggak mungkin kita pasti ada yang mau dibelanja. Yang penting ada usaha. Allah kan sudah memberi jatah rezeki kita. Amin. Kalau rezeki kita di situ insya Allah masuk. Kalau enggak ya dianggap bahwa rezeki Allah belum mendapatkan jatah dari Allah tentang rezeki. Ya, Jelas, baik. Kami lulus semua Pak Ustadz. Amin. Ya, udah lulus yang terbaik lah.